Ya. Kalau saya kan industri. Ya, kalau gua kan ke domestik lah. Kalau mikro domestiknya ini gua. Kalau domestiknya itu sebenarnya sih ini bentar mana sih. Jadi itu udah ke meter reading belum sebelumnya? Belum ya. Langsung ke billing. Jadi kayak si Hadi itu pertama. Terus si enaknya dulu ke meter reading dulu nih. Jadi tahu alurnya linear gitu jalan kan. Kalau di meter reading kan ini kita ada masa subur nih. Mungkin Mas saya kemarin udah ngasih tahu belum? Udah kan. Kalau industri kan cuma 700-an pelanggan lah ya. Jadi saat ini dibaca Mas Jaya bisa langsung ngebil nih. Tapi kalau gua domestik itu di hari ini nih, di sebelum masuk ini kita sebut masa subur ya, Yang oranye itu. orange sampai final bill nih, cepat masa subur nih. Ini proses di CCNB, nggak boleh ada proses apapun di CCNB selain proses baca meter sama bill nantinya kan. Nah di hari sebelum mulai download ini si meter reading tuh ngirimin data monitoring yang bakal dibaca di cycle 1 sampai cycle 15 nih. Karena kan dia pelanggannya banyak tuh. Ada 5.000-an pelanggan. 90. Jadi setiap cycle tuh ada yang 5.000, 6.000 gitu kan. Itu di runningnya dia pakai batch. Di runningnya pakai batch sama tim IT gitu. Ya Pak yang dipantau aja Pak di kontrol. Nanti kan ini pakai batch, gue jelasin singkatnya aja ya. Jadi kalau setelah si meter reading ngirim monitoring nih sebelum ini di hari ini dia buat ngupload ke handheldnya si charter pencatat meter tuh, dia buat kirim tuh buat di handheld tuh buat ke lapangan buat dibaca di meteran pelanggan gitu kan. Setelah dia turun di handheld ini di kuning ini mulai dibaca nih di perumahan di rumahnya pelanggan nih yang kuning. Yang biru itu second read itu kalau dia nggak dapat bacaan di hari pertama. Jadi misalnya rumah hari ini kosong nih, besok balik lagi dia. Kalau nggak dapat juga estimasi baru besoknya ini final bill itu kayak gini. Nah pas di hari final bill ini si meter reading bakal ngirim di grup minta IT buat upload meter kayak di grup ini. Jangan yang karyawan orang itu. Biasanya dia ada WA-nya tuh, mohon bantuan IT upload meter cycle 1 gitu, sukses gitu kan, sukses. Nanti IT nih yang running karena jumlahnya kan banyak ya, 5.000-an lah gitu kan. Gue nggak bisa manual tuh kayak industri ya kan, satu-satu selesai subuh ntar. Nah jadi sama IT itu diupload tuh pakai batchnya dia tuh buat ngupload meter ini nih, yang hitam-hitam ini nih, hasil baca ini sama perhitungan publikasi tagihan buat pelanggan sebelum dikomplit ya, sebelum kayak gini. Setelah ini udah pending, sebelum di freeze konflik ini, gua akan narik laporan bill pendingnya. Cycle berapa? Cycle 13 Desember 2012.
Setelah udah ke-upload, udah oke, gue narik nih recon view pending. Karena kan kita ada dua sistem ya, antara si Metron sama si CNB, ya kan. Metron itu tampilannya ini. Nanti kalau lo di meter reading tuh, lo dikasih tahu dulu ginian dulu nih sebenarnya nih prosesnya nih. Dari si CNB ditarik ke Metron buat ngekspor lagi ke handheldnya si para chatter itu, ya kan. Nanti balikin lagi ke sini, ini ngupload tuh ke si CNB lagi, balik lagi ke si CNB gitu, balik lagi ke si CNB. Setelah ini udah oke, udah naik sini, gue confirm ke IT udah bisa di rekon pak, udah gue rekon. Rekon itu hasil tarikan di rekon view pending di CNB ini nanti ada namanya di CNB ini nih, jadi banyak macam-macam report yang bisa lo tarik gitu. Perubahan kode tarif, kalau dia ada tarif yang berubah dari presiden ke komersil atau dari R2 ke R3. Sini, gua akan narik yang ini nih. Gue masukin cycle berapa hari ini sesuai schedule. Hari Sabtu kan besok nih, misalnya hari ini kan tanggal 9 baru dibaca nih ya. Berarti nanti main billnya final itu hari Sabtu. Gue masukin di sini cycle 01 bulan dan tahun 01 2025. Dia akan keluar yang masuk di cycle 1 aja untuk di bill bulan Januari gitu. Setelah ini udah oke, gue akan coba tarik rekon. Nah, di sini gue udah ada template untuk perbandingan yang kolom apa aja yang bakal gue bandingin antara Metron sama si CNB gitu. Jadi ada kolom Bilmon, tarif, publikasi, itu aja yang penting sih sebenarnya. Tarif ini gue harus mastiin dia sama antara Metron sama si CNB gitu. Kalau ada yang berubah itu kenapa gitu. Oh ini yang beda juga. Nih, ini tagihan pertama berarti ada yang error di si CNB-nya sehingga bill amount ini dia nggak mau keluar gitu. Nah di sini kejelian gue dibutuhkan. Jadi gue harus cek satu-satu yang dia punya selisih ini apa gitu. Di sini ada selisih, gue tandain dulu komplit manual di sini. Ada selisih sampai 929 kubik ini apa nih? Kita harus cari tahu dong. Ternyata di sini dia meter tera kayaknya deh. Proses meter kan di sini kan. Kalau di Metron dia akan nambahin cuman yang baru aja, billingnya doang. Kubikasinya itu yang tarik dari Metron itu cuman meter baru gitu. Tapi di CNB sama CNB tetap semua full tetap naik gitu semua gitu. Sini ada proses tera, berarti kan dia reporting aja kan, di reporting aja ada selisih gitu kan. Gue kasih keterangan biasa di sini terameter gitu. Kalau dirasa ini udah beres, gue akan infoin lagi nih ke IT di grup itu agar dikomplit baru pelanggan bisa bayar pakai batch juga, dan itu butuh waktu sekitar 4-5 jam lah, tergantung berapa banyaknya pelanggan di hari itu untuk di bill ya gitu.
Ini udah oke, terus komplit ini udah, semua udah berjalan komplit, udah jadi deal, pelanggan udah bisa bayar nih kalau udah di freeze begini nih. Sebelumnya kan ini belum, masih pending, pelanggan nggak bisa bayar, belum bisa. Setelah ini udah oke, terus komplit, gue tarik lagi report dia komplit sama kayak tadi juga di sini. Pilihannya ini ya, report master data billing. Saya masukin bulan tagihan tahun 2025, cycle-nya yang hari ini kita cycle berapa, submit. Nanti dia bakal keluar report dari gini, dia tinggal rapiin aja. Sini kan nanti kelihatan ada selisihnya ya. Selisihnya nih apa aja gitu kan, kenapa, nanti kita cek. Nah ini jenis report yang gue kirim ke Mbak Melva untuk di share lagi nanti ke tim-tim terkait yang butuh laporan harian buat bill yang terpublikasi air yang tertagih gitu. Di sini lengkapnya semua harus keisi nih, kolom-kolom perumahan, kecamatan, salesnya dulu siapa, kode desa, nama desa, nomor tagihan, bill ID, ukuran meter, kelompok pelanggan, kode tarif, ya kan, kayak gini. Sini kita lihat ada selisih lagi. Kenapa? Kalau selisihnya antara 5.000 sampai 20.000 itu bisa kita pastikan itu biaya keterlambatan. LTC. Jadi kita coba hilangin yang kayak gini-gini, sisa yang kayak gini kan. Ini kenapa ini tagihan pertama yang tadi nggak mau ambil, ini ada 1,4 sama 3,4, kita lihat apa keterangannya. Dia ada cicilan, jadi cicilan itu dia punya tunggakan si timnya Pak Ivan punya program buat meringankan cicilan pelanggan yang punya tunggakan itu. Jadi cicilannya berapa dibagi berapa kali bayar gitu. Tapi dia udah masuk ke laporan sebelumnya. Jadi itu nanti harus gue take out angka itu karena udah dijadikan revenue kan sebelumnya kan, udah diakui kan. Kalau dilaporin lagi ke finance dia bakal double ya. Kayak gini cicilan, kalau ini cicilan cuma cicilan MC, ini biaya ilegal. Ini ada biaya ilegal, ini 25 ini balik nama dia kan kena PPN. 63 itu biaya buka segel, biasanya karena segel sama tim collection pas dibuka kembali dia kena biaya denda gitu. Ini udah oke, udah sesuai gitu. Billnya normal bill, tagihan pertama, XPD ini yang dulu udah pernah diputus disambung lagi gitu. Ada program juga dari Pak Irfan dulu kalau nggak salah apa gitu. Biaya kill kok. Biaya kill. Biaya kill itu ilegal, jadi ada temuan ilegal, dia kena cas misalkan meter rusak nih, meteran kita rusak gitu, atau ada apa sih namanya, ada komponen meteran kita yang harus diganti, itu dia kena pelanggan yang harus bayar karena kerusakan diakibatkan oleh mereka gitu kan. Gitu.
gitu, mereka harus bayar tuh, dan ditagihnya tergantung si pelanggan. Kalau mau dibarengin sama tagihan bulanan bisa, atau dia mau ditaruh di non monthly bisa juga gitu, biaya kill. Sebenarnya gue ngasih keterangan ini untuk Mbak Melva biar mudah identifikasi aja, oh ini biaya apa san, biaya apa gitu, dan si finance pun tahu kayak gitu. Kalau biaya ilegal itu apa ada ketentuannya apa? Ya untuk kerusakan ini biayanya berapa, untuk kerusakan ini biayanya berapa? Harusnya sih ada ya, harusnya ada, cuma gue nggak punya definitif. Yang punya definitif sih timnya si Rizal nama itu. Dia kan karena dia yang survei ke pelanggan langsung, dia yang ngitung biaya material apa yang rusak gitu kan. Misalnya kalau gue di sini emang terima report aja, harusnya create berapa biayanya gitu kan. Gue create di sini yang bersifat billing apapun itu buat dibentuk jadi tagihan itu di sini dibuat sama saya gitu. Jaringan pipa, jaringan pipa dinas gitu kan, relokasi meter itu di sini dibilih dibuat gitu. Yang dari Pak Rizal itu langsung biayanya keluar ya Pak, atau kayak keterangan ini kerusakan? Jadi gue tinggal nge-create dari ya Rizal kayak gini kan, si Rizal itu email ke gua gitu kan, Rizal biayanya segini nih Mas Sandi gitu atau Mas saya, tolong di create gitu kan. Di sini dia udah konfirmasi ke pelanggannya biaya yang bakal ditagihin ke pelanggan juga harus udah tahu, sebelumnya udah tahu pelanggannya berapa biaya yang bakal dia harus bayar gitu kan, kayak gitu. Dia udah nentuin nominalnya, jadi gue tinggal nge-create aja, karena kan gue karena kan gue memang saya kan di belakang ya, nggak tahu dia laksananya kayak gimana, kan mereka yang lebih ngerti loh. Sini terangan gue pasti udah ngirim sih, biasanya sih sebelum gue create gue pasti kirim ginian duluan. Progres tarif blok 1, blok 2, blok 3 tergantung ini juga nih, tergantung tarifnya sama abimen. Enaknya sih lo harusnya ke metro reading dulu tuh, jadi dapat gambarannya gitu. Iya. Kalau kayak gini kan mau belajar inputnya juga belum masuk data sih. Iya. Jadi lu juga ini gambarannya lu belum nemu nih. Dari awalnya nih gitu, karena kan muaranya diisi meter reading dulu nih, gitu. Nanti ke gua udah jadi deal, lari ke collection gitu harusnya. Gitu. Yang di meter reading siapa? Timnya siapa? Timnya Fikri Atar. Pertanyaannya sih Pak, kalau kemarin kan Pak Ivan sempat nyinggung kalau cycle kan ada 1/15 itu ada cycle 16 atau 17 itu suruh konfirmasi itu ada atau enggak. Nah, itu untuk cycle baru atau cycle untuk kalau dulu ada tuh. Dulu cycle 16 17 itu untuk tagihan pertama doang. Jadi pelanggan baru yang gue nggak bisa pelanggan baru dan dibilangnya itu di akhir bulan gitu kan. Kesininya pelanggan baru itu dimasukin ke cycle yang emang udah ada ininya, yang udah ada jalur tergantung alamat.
karena kan rute bacanya itu kayak rumah lo sama rumah dia sama alamat kan nggak mungkin beda cycle gitu. Jadi harus satu area, satu rute baca lah gitu. Karena nanti di cycle 1 rumah lo dibaca, di cycle 5 ternyata lo juga dibaca lagi, jadi balik lagi gitu. Jadi per kapan itu cycle 16 itu udah nggak ada. Jadi 1 sampai 15 murni. Terus misal gini Mas Andi, dia tuh baru masang gitu kan. Misal first read, second read itu nggak berhasil, terus juga kan nggak bisa diestimasi kalau baru masang. Terus itu gimana itu penandiannya? Semisal dia ini masih nggak jelas nih bilingnya berapa. Untuk tagihan pertama. Untuk tagihan pertama dia misalnya nggak dapet ya. Kalau setahu gue ya, karena memang ini ya, untuk estimasi itu ranahnya emang di meter reading nih. Kalau untuk gue gambaran gue, kalau dia tagihan pertama nggak dapet, kalau tagihan pertama tuh kan nggak ada ngecas. Jadi murni mungkin abonmennya aja gitu. Katanya kan kalau estimasi itu 3 bulan kan. 3 bulan. Maksudnya kalau semisal nggak nyampe nih 3 bulan apa bisa diestimasi? Kan nggak valid itu. Enggak kita estimasi. Jadi maksudnya ini tagihan pertama dia nggak bisa nggak dapat baca meter nih, nggak dapat stand gitu. Nggak dapat sama sekali udah. Makanya kita nolin. Makanya nolin bulan depannya ada stand ternyata ya kan, itu bisa kita review gitu, jadi ada perbaikan. Kayak gini perbaikan rekening gitu ya. Jadi disamain gitu ya, sama stand yang didapatkan gitu ya. Iya, ini kan bulan ini stand lo udah 5, cuman kita nggak bisa masuk ke area rumah, nggak bisa dapat bacaan dong. Kita nolin, ternyata di bulan berikutnya dibaca stand udah 10. Namun pasti komplain kan, dibagi 2, biasa itu Pak yang bikin gini yang review. Ya. Sama di bagian dari meter reading juga. Boleh izin foto Pak? Kenapa? Boleh izin foto. Boleh. Itu kenapa ada random ya? Untuk memperbaiki tagihan-tagihan yang emang kesalahannya ada di charter, salah baca mungkin kan, bisa 577 udah dia 567 gitu kan, itu kan butuh perbaikan kan. Selama pelanggannya belum membayar itu bisa diperbaiki. Jadi kalau pelanggan udah membayar, collection nggak mau cancel payment, mau nggak mau itu jadi stand tunggu. Gitu. Bulan depan. Dia harus nunggu juga itu sampai standnya sesuai gitu. Jadi ini kemarin si Amin kan dirembil dia 2 bulan, salah baca nih, salah catat. 247 275 setelah diperbaiki 247 ke 257 gitu. Yang harusnya tagihannya dari 180 jadi cuma 67.000. Tagihannya sebelumnya 180 sebelum diperbaiki kan. Setelah diperbaiki tagihannya cuma 67.800 gitu.
kayak begini kita perbaikin. Ini yang ngeluarin berita acaranya Si siapa? Matt Reading Meter reading ke Pak Sandi. ke saya. Biasanya ini dari komplain-komplain berarti Pak? Iya, dari komplain bisa, dari emang temuannya charter juga, temuannya tim Matt Reading juga bisa. Gitu. Biasanya kan pelanggan kan kritis juga gitu. Kok gede banget bulan ini kan? Ada duit soalnya kan? Iya. Gede banget, bulan gede banget, komplain sana standnya disamain, ternyata stand di yang si pelanggan foto baru 257, kok di rekening apa si CMB ini udah 275 kan, 275 257 kan, ini terbalik nih mereka nih si charter inputnya kan gitu, kayak gitu. Semua bertanya Pak, KUB itu singkatan dari apa ya Pak? Hah? KUB. Komunikasi. Oh iya, kubikasi. Oh, kubikasi. Koparnya itu KUB. Kubikasi. Sini ada alasan rebitnya salah catat. Office estimasi yang umum sih ya. Salah catat sama estimasi salah apa? Office estimasi. Sini berita ini pematalan tagihan ini kayak NC kemarin sih sesara, kalau ini NC double dia, red bill apa bill NC-nya double. Ada juga yang emang pelanggan minta batal tagihan karena emang gak ada jaringan, jadi dia udah, kalau lu udah ke kampung nih survei gitu kan, ada yang rumah di sini, meteran di ujung gitu kan, numpang meter kan. Dia udah oke, ternyata sama pelanggan sama tetangganya nggak dikasih numpang di meter gitu, cancel gitu, itu juga bisa dibalikin, nggak jadi pelanggan lagi dia gitu. Sama di sini juga yang bersifat cancel bill juga di kita gitu, di sini nggak ada di luar. Kalau misal kasus yang tadi Pak, yang pelanggan tetangganya cancel bill jadi nggak bisa numpang lagi, itu kan berarti kan ada kerugian di kita yang udah kita keluarkan publikasinya tapi nggak dibayar sama pelanggan tersebut. Itu sebelum kita bill. Jadi dia baru ngedaftar nih, mau bayar NC udah kebayar nih. NC dibayar itu kan baru dipasang kan meteran kan. Ternyata sama tetangganya nggak boleh nitip. Saya nggak mau nitip deh, cancel aja. Nggak mau di cancel, bill yang udah terkreat kayak di sini gini, kita harus cancel. Karena kan kalau udah di create dibayar itu meter kan baru dipasang gitu kan. Ini balik nama, untuk balik nama kan dari kita developer kan, nah ini masih developer semua kan. Ini balik nama jadi nama pemilik langsung. Ini kode skip juga adanya sih di rekening harusnya sih. Jadi kita kalau ada stand itu atau apa kan sih keterangannya kenapa dia diestimasi gitu, keterangannya di kolom skip code, trouble code.
dapat stand, alamat nggak ketemu, rumah dibongkar, rumah kosong, apakah tetap tertimbun kayak gitu. Itu aja. Ini kan kita mau baca lagi. Habis podcast baru baca. Meter kembali muda. Meter kembali muda itu ada namanya dia rollover. Mana ini? Jadi itu harusnya Oh. Putarannya ngebalik gitu. iya. Itu kan Murah ya. jadi tuh untuk beberapa meter di domestik tuh dia bakal error kalau kembali muda. Kubikasinya bakal jadi 9.000 berapa lah. Kita coba tes nih di sini. Kembali muda. Bedanya sama yang terbalik. Meter terbalik itu jadi dia gimana ya? Gue ngejelasin ya. Kalau meter terbalik itu jadi dari 10.000 ya. Ngurang 10.000, 999. Jadi bukan dari 0 ke 10.000, tapi 10.000 ke 0 malah turun terbalik gitu. Kayak gitu deh. Tapi dia bukan kumparan yang muter kebalik gitu. Bisa jadi ngaruh dari meterannya yang merusak gitu. Makanya harus ada validasi itu ke properti dari timnya si meter reading gitu. Meter over itu kayak ini, kalau kita kan ngebatasin itu di angka 10.000 ya. Dan sebelumnya sebelum ke 10.000 biasanya kita udah kasih aware ke meter reading buat melakukan pergantian meter nih gitu. Karena nantinya kalau kita nggak melakukan pergantian meter, kasusnya kayak gini nih, ini udah di angka 26 ya kan, 257 ya. Kita bikin misalkan di sini di bawah angka ini, kita bikin 255. Tadi berapa standar? 266 ya. Coba juga kalau dari segini kubikasinya. Dia bisa kaliin kalau dia tarifnya R2. Tarifnya R2 itu yang tadi tuh gue kasih nih. Iya. 10 kubik per tempat 48.000, 57.000. Nah, sisanya kubikasi ke 30 sampai seterusnya itu akan pengalian segini, bisa bayangin. 7.000 kalau udah kebil bahkan bisa kaget gitu kan. Tapi sebelum dibayar bisa melakukan ini Rebil, kita rebil. Nah, sebelum dan itu kalau pas gua ngerekon dan gua ngeliat kayak begini, biasanya tuh akan gua habis dulu. Gua minta si meter reading konfirmasi dulu nih, gua mau tahu standar berapa yang sesuai, baru gua revisi di sini. Gitu. Oke. Dari mana, Mas? Saya dari eksternal. Iya. Dari mana, Jawa? Iya, dari jauh, dari Jawa Timur. Iya. Tanya Pak, kalau misal estimasi meteran nggak bisa dibacakan dari 3 bulan sebelumnya Pak, itu kan belum selalu pasti gitu Pak. Itu kan bisa aja kayak estimasi kita kelebihan atau kekurangan. Itu kalau pelanggan kayak komplain itu bagaimana? Dan kalau kita estimasi berarti kan kita suka meter di rumah pelanggan ya.
Iya. Nah, dia akan ngirimin komplain beserta fotometer dan kita lakukan tadi rebuild lagi gitu. Perbaikan lagi. Berarti pelanggan bisa lakukan rebuild ya kalau misalnya seandainya estimasinya salah. Bisa. Sama dia nggak membayar ya, dan dia punya bukti standmeter fotometer yang kuat gitu untuk kita kasih tahu kalau kita ini salah gitu. Banyak itu. Tapi biasanya yang nggak bisa dibaca itu yang kayak pelanggannya rewel gitu nggak sih Pak? Kenapa? Yang nggak kebaca itu biasanya yang pelanggannya kayak menghalang-halangi atau yang meternya sengaja dipotong. Kan itu sih sebenarnya harusnya sih pelanggan tahu ya, ngasih akses mudah gitu untuk kita apa akses meter ya. Cuman kan kadang-kadang itu rumah itu kan kosong ya, rumah kosong atau pelanggan lagi pergi saat kita mau baca itu kan kita nggak dapat di situ sih itu. Juga keterangannya biasanya si catat tuh akan ngasih ini sih keterangannya kenapa gitu. Ada yang bertahun-tahun malah nggak bisa diakses bacanya gitu. Kalau ini tarif nih, ini yang perubahan tarif dia dari R2 naik ke R4. Biasanya karena ukuran rumah dia tingkat gitu nggak mungkin R2. Situ kan ada klasifikasinya R2 rumah tinggal apa. Kalau ini biasanya dari temuan Kalau ini komplainan juga nih dari tim ilegal biasanya. Jadi tim ilegal hubungi Pak Ivan, nanti anak buahnya itu yang validasi propertinya. Kalau misalnya kayak komplain juga tadi Pak yang untuk estimasi itu berarti pelanggan cukup mengirimkan foto dari meteran yang saat ini atau juga belum mengirimkan foto dari meteran yang 2 bulan sebelumnya nggak terbaca? Enggak, saat ini aja. Nanti kan tinggal diestimasi lagi nih. Misalkan kita estimasinya si Pak Tumpal estimasinya kegedean gitu. Nanti itu tinggal ngebagi aja, ternyata stand yang dikirimin pelanggan itu lebih rendah dari estimasi kan. Nanti itu tinggal ngirimin aja. Nanti dia ngebagi kayak tadi itu. Ini kan nyatanya kan ini 3 kubik aja 3 kubik aja nih Pak Sumpah nggak mau ada apa kompensasi dia mau benar-benar nol gitu. Walaupun terkena mincas pun aja terkena mincas yang harus dibayar pun sama gitu kan, tapi kubikasinya itu kan harus ke standar. Sumpah minta di nol gitu. Oh yang minta itu Pak Sumpah kan? Bukan pelanggan berarti. Ini temuan apa salah catat ya. Kayak gini nih. Ini 28 November. Ternyata standar baru 266. Ya kan? Karena salah baca tadi kan 275 dan 257 harusnya kan. Ya kan? Harusnya 257 ke yang kota 275. Kan stand sekarangnya 266 itu dibagi sama Pak Tumpah gimana caranya. Gitu. Karena apa ya, kalau gue kan di sini gua ini berdasarkan order, jadi karena gue nggak langsung ke lapangan dan interaksi sama pelanggan gitu, jadi yang gue kerjain ini gue harus mastiin ini udah sesuai gitu, gue harus yakin Pak Tumpah ini sesuai Pak, ya udah gue kerjain gitu.
residen, ada pindah dari residen ke komersil juga ada tarifnya. Itu ada juga. Pindah residen. Kenapa? Pindah residen. Dari residen ya jadi ruko gitu kan, komersil kan tarif beda, abonemen beda gitu. Dari lo rumah dibikin ruko kan beda tarifnya. Ya, gitu. Terus misal gini nih Pak, namanya saya ini pelanggan Metra nih kan. Saya ini belum membayar di apa namanya properti ini, tapi bulan depannya saya pindah rumah. Apakah itu ngikut tagihannya atau gimana? Tapi itu juga ada sambungan netranya juga. Apa saya harus melunasin ini atau ya udah Kalau lanjutin gini? tagihan air itu kan dia nempel ya ke properti ya. ID pelanggannya kan per properti. Jadi yang beli rumah baru gitu ya, harus cek juga tuh tagihan airnya udah lunas atau belum gitu. Jadi misalkan mas ini ninggalin jual rumahnya dengan tagihan air 5 juta, ya kan, mas yang beli harus bayar tagihan tertunggaknya. Oh iya, maksudnya misal saya sendiri nih, saya sendiri ngejual rumah dengan tunggakan air 5 juta. Nanti pembeli Terus? barunya harus bayar. Oh, berarti dia nggak harus bayar. Tapi kan penjual ID pelanggan saya itu kan udah pindah ke rumah baru nih Pak. Saya ini sendiri. ID pelanggan itu pasti berbeda mas. Oh, beda akun begitu sama beda ini. akun. Karena Seperti yang sebelumnya. kayak ini kan dia nyampe nih dengan akun ini, dia nomor meternya ini segini. Oh, Ini nomor meternya, ya kan. Misalkan kayak nih dengan akun ini kan beda nomor meternya. Ini jadi buat identifikasinya itu di sini gitu. Kayak gitu. Jadi dia emang nempel gitu. Jadi itu meter itu nempel ke properti. Gitu. ID pelanggan tuh nempel ke properti. Tapi kan kalau misalnya kita melakukan penyambungan Bisa kalau dia emang udah dibersihin gitu. Maksudnya nih, jadi ada nomor pelanggan ini kan, maksudnya saat pindah rumah gitu kan, pindah rumah misalkan sampai pindah rumah gitu kan, ini kan berganti nama pemilik doang kan, tapi di pelanggannya tetap ini kan, tadi balik nama ini kayak gini nih, sampean ganti gitu, tadi namanya Nuryadi jadi Mas Lutfi gitu kan, nomor target nomor airnya tetap ini, nomor ID pelanggan tapi gitu. Tetap ini dia melekat di, karena kan pengelompokan golongan harga ini berdasarkan rumahnya ya, berdasarkan propertinya. Satu pelanggan itu bisa memiliki beberapa akun ya Pak. Misal Nuryadi punya Bisa. akun. bisa dengan alamat berbeda ya. Gitu. Jadi kan mas ini Lutfi punya rumah lagi sebelahan gitu kan. Banyak. jadi nama saya bisa 3, 4 gitu ya. Iya. Jadi kalau misal pelanggan misal punya rumah yang baru terus buka langganan Aetra lagi, itu rumah yang lama itu tidak harus dilunasi gitu ya kalau belum diperbolehkan buka layanan baru. Oh, nggak masalah. Gitu. Tapi dia kan akan dapat ID yang berbeda kan. Iya. Gitu. Dia ID-nya berbeda dia. Maksudnya masih ada tunggakan. Iya, masih ada tunggakan. Soal tunggakan dan mas punya rumah baru pengen pasang gitu. Iya. Pasang karena kan 3 bulan nggak dibayarinnya, nanti tim collection yang kerja.
juga ngirim reminder dibayar atau berapa, apa mau diputus sementara kan gitu. Kayak gitu. Masalah kontrakan juga banyak sih, rata-rata kontrakan di kampung gitu. Untuk yang nggak Ada, dibuat. jadi dia identifikasinya dari Nuryadi A sampai Z gitu. Nuryadi A, Nuryadi B gitu. Iya aja nih. Siapa nih? Saya lupa nih. Ini tadi tuh ada data dari MetReading, Sandi itu bertugas untuk memastikan Sesuai. bil yang diterbitkan itu sesuai. Jadi kalau misalnya Sesuai. bercampur dengan tagihan Tera itu di take out dulu kayak gitu. Kalau enggak, kalau tagihan Tera juga nggak apa-apa masuk, selama yang penting kayak gini nih, misalnya Belum jalan. si Yuliawan tuh akan ngirim nih monitoring saat di hari H di main bio final ini yang hitam, dia akan ngirim report nih, report RBI reconcile before upload ya, sesuai nggak jumlah pelanggan. Kalau udah sesuai, mau dia ada Tera, mau dia ada Segel, bukan segel. buku segel, nggak masalah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya pastiin jumlah pelanggannya sama untuk setiap cycle monitoring. Kalau dia nggak sama, biasanya si Yuliawan atau reading akan ngabarin saya nih, San ini satu pelanggan di ad hoc nih karena nggak turun di handheld shutter kayak gitu sih. Gue tinggal kasih penjelasan aja gitu Mbak Melva nanti, karena berarti dia nggak ditanya, nggak dibaca sama si Hadiko tim charter kan gitu. Gambarannya sih kurang lebih sih kayak gitu dia juga gambarannya. Nanti ketemu titik apa benang merahnya kalau lu udah kesana. Iya. Saya agak ngawang. Belum Nanti kebayang. setelah ke bill, jadi bill udah jadi tagihan, larinya ke mereka collection gitu. Jadi semua yang buat final bill mereka yang tugas nagih gitu. Kalau kemarin sama Pak Yaya kan penerbitan bil ini kan manual. Kalau di sini tadi yang per batch itu. Kalau ya kan manual, kalau ya kan karena jumlahnya nggak banyak ya, 700 lah per cycle di berapa gitu kan. Saat dibaca di sini, Mas saya bisa langsung ngebil nih, gitu. Jadi Kalau udah terbaca ya? udah diinput sama si Pak Solihin, Mas saya bisa langsung ngebil. Tapi kalau gua kan nggak, karena jumlah pelanggan banyak, gua ngikutin schedule. Kita emang harus nungguin sampai yang ini. Aduh, ini sampai ini nih Udah jadi batch tadi ya, udah jadi batch tadi. by batch tadi. By batch. Berarti dari Mas Andi datanya setelah keluar filmnya Dari ke si ICT. tim saya ke ICT setelah si MetReading minta diupload. Oke, diupload, bill pending, gue udah recon, udah oke, gue kirim ke ICT lagi buat di running complete. Setelah complete, gue rapiin report, gue kirim BAM-nya tiap hari kayak gitu. Report yang tadi. Oke, ini reportnya sini kan jelas nih, LPC, Mincas, cicilan, meterai, ini perangannya, tagihan pertama segala macem gitu. Oke, gitu. Ditanya Pak, kalau yang pelanggan domestik itu berarti nggak mendapatkan SMS plus ya? Yang gimana? Pelanggan domestik. Dengan domestik itu nggak ada, kita kan emang kita udah nggak ada infoin tagihan lagi sekarang, kita udah nggak ada spot bill. Jadi kita emang Sistemnya. berharap si pelanggan ini udah tahu kewajibannya gitu aja. Kita emang udah dari kapan udah nggak ngeluarin spot bill lagi
Dan kalau mau ngecek tagihan bisa ke web kita, bisa ke situs saya bisa ke web Pahitra ngecek. Kanal-kanal pembayaran itu ya. Maksudnya di pelanggan langsung keluar. Kalau untuk SMS Blast itu biasanya si collection buat reminder yang udah jatuh tempo. Jatuh tempo kayak gitu. Kayak gitu. Kalau jatuh temponya tanggal 25 semua ya? Jatuh temponya enggak 25. Tergantung saya. Jadi kita belum jelasinnya. Jadi ada 3 siklus kan kita. Ada 3 siklus dari cycle 1 sampai 5 itu jatuh tempo tanggal 10 bulan depan. Cycle 6 sampai cycle 10 itu jatuh tempo tanggal 15. Dari cycle 11 ke 15 jatuh tempo tanggal 20. Jadi kita ada 3 periode nih. Tergantung si pelanggan itu masuknya di siklus berapa dan di cycle berapa gitu. Kayak gitu dia. Berarti misal saya cycle yang jatuh tempo tanggal 10, saya terus agak telat bayarnya, itu berarti saya dapatkan SMS Plus tanggal 10 juga Pak? Kalau SMS Plus dikirim kapan nih si Robin? Tanggal 25, 27, 29 itu kan pas collection. Koleksi sih saya juga kurang hafal sih. Kalau kemarin penjelasannya itu 6 sampai 10 kan tanggal berapa tadi Pak? Saya ke yang jatuh tempo 15. 15. SMS Blast-nya itu di 21. Hari-hari ini. Kalau penjelasannya kemarin katanya 5 hari tuh buat nungguin jatuh tempo. 15 hari waktunya. Ya enggak be, kan 6 sampai 10 ini cycle ketiga. Jatuh temponya di tanggal tadi 15 toh. 16 itu SOTD. SOTD 16 SOTD terus pokoknya jatuh tempo SOTD sama ini SMS Blast kan Ini penjelasan dari Pak Ivan ya. sudah. Ivan. Iya. Kenapa? Oh, ini. Iya sih kalau ini sih emang harusnya nggak ngacak nih, jadi lu tahu dulu alur. Iya. Enak. Biasanya sih iya sih kalau nggak salah sih setelah dia tahu berapa gue kurang paham juga sih. Paham juga sih mereka ngirimnya tiap berapa gitu, tiap kapan gitu. Gue kurang apa gitu. Nah itu ranah collection kan. Ranah collection ini. Jadi terima data dari meter reading sampai keluar bill dan tulisannya. Kalau prosesnya gue di sini tuh bersifat bill, tagihan aja gitu. Kayak relokasi meter, nama pipa dinas gitu. Ini gimana? Memastikan bill yang terbitin ini akurat gitu ya. Sesuai volumenya, sesuai sama tagihan gitu. Jadi itu berarti Itu sih ini gambaran singkat aja. Nanti kalau misalnya lu ke meter ini ternyata ada yang loss di gua nih, miss nih, lu balik ke gua lagi aja, tanya nggak apa-apa. Takutnya gua ngasih gini kan, gua juga nggak tahu nih gambaran ini lu belum dapat nih. Nanti setelah lu ke meter reading lu lupa, sekali lagi nggak apa-apa, tanya lagi aja gua. kita tuh takutnya malah ya, Mas, kita tuh nanti baru dapet meter reading tuh 2 minggu lagi, takutnya udah selesai siklus tuh. Iya. Enggak, 2 minggu lagi. Iya, soalnya kita kan awalnya kan baru masuk yang bill yang collection, berarti Oh yang enggak, ini kan sebulan nih. Besok ini hari ini aja baru baca cycle pertama nih. Hari ini nih. Nanti gue ngebil itu hari Sabtu. Hari Sabtu nih. Nanti lu 2 minggu lagi meter reading tanggal berapa kira-kira? Berarti tanggal Kita minggu terakhir. Akhir ya? Iya, Minggu terakhir ya? Minggu terakhir. Minggu terakhir.
Iya. 20. Lebih terakhir masih ada nggak? Ada sih, masih ada. Sama. Masih ada nih. Soalnya sampai tanggal 30 nih ada nih. 30, 28 aja masuk. Oh second trip nih ya, masih ada second trip ya? Masih ada. Jadi saat lo di sana dijelasin prosesnya, nanti kan larinya ke gua nanti. Masih ada. Kelompok yang kita nih emang kurang enak gitu. Oh, iya. Langsung dibiling sama koleksi ini ya. Iya kayak waktu kemarin tuh Yadi tuh yang dia masih. Oh jadi kayak gini juga? Masih Yadi juga. Yang pertama tuh si Yadi masih apa gue lupa namanya. Sama dia. Harusnya kesana dulu. Baru rombongannya si Rahel ya. Rahel baru dia ini. Nah itu. Tapi kalau misal dibarengin kan, wah ramean. Pusing juga ngajarinnya. Jadi udah rasa penuh ini kan. Masih ada sih. Ini baru satu-satu aja belum mulai sih. Satu belum mulai. Kalaupun misal nanti tiba-tiba mau jadi libur bersama nih, cuti bersama nih, jadi tetap baca kan? Atau mundur juga? Kalau kayak ini sih dia tetap baca atau enggak dimundur karena masih ada batas 1 hari kan. Kalau bulan kemarin Desember tuh udah mentok tuh. Nggak ada sih schedule. Kalau bulan kemarin tuh udah mentok tuh. Jadi libur-libur harus jalan tuh ya? Iya. Kemarin gua tanggal 27 pun masuk kan. Karena buat ngejar volume biasanya si Om Trikartono kenapa dibentukkan karena buat ngejar volume itu kita target volume kita nggak kesampai gitu. Kayak gini kan kita udah mentok ini udah ada waktu lain. Kalau kesini di bulan Januari akan ada 2 tagihan tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gimana pun per bulan itu 1 tagihan kecuali rebil itu kan perbaikan tagihan ya, yang sebelumnya. Jadi kemarin Jadi tanggal 31 ngerekon tuh ya Pak? Nah itu kan mereka masuk itu memang harus ada ini. Makanya kalau gua itu gua ngambil cuti ya awal bulan karena emang ada kerjaan gitu kalau gitu. Kemarin juga kebetulan gua lagi kurang sehat lah gitu. Nah ini kalau gua nggak masuk ya di tanggal-tanggal ini karena emang kosong gitu. Karena emang nggak ada aktivitas paling Rebil paling kita settle ya rebil kayak gitu aja. Tapi kalau selama ini ada schedule ini gue harus pastiin berjalan gitu, nggak bisa gitu. karena enak ya? Karena iya enak buat libur nih, nggak bisa makanya gue nggak nikmati lah kayak gitu. Kalau si IT itu nggak bakal komplit kalau nggak gue infoin di grup. Jadi dia nungguin dia setelah gue bilang oke silakan lanjutkan itu baru dia mau running tim komplit gitu. Ini kan kemarin jadi cuti bersama ini 278 tetap 27-28 nih ini gue masuk nih tetap masuk gue tanggal 27 Kan beda-beda mas. 27 Ada masuk. Tempatku kan ada kata. harus mengerjakan tugasnya dulu. Tergantung ini kan kebijakan Depok. masuk bayar lembur. lembur itu gua BJ doang kemarin Oke Januari aja nanti nih. Ini Januari nanti kan tanggal 28 udah cuti bersama kan. Tapi ada schedule tuh. Saya ke 14 kayak gitu. Nah, ya mau gue kerjain. Masalah kalau waktu
Idul Fitri kan lebih banyak lagi juga cuy. Idul Fitri. Nah itu tinggal tugasnya si Tri Hartono deh tuh, dia ngatur schedule deh tuh gimana tuh. Ada karena kan kita nggak bisa ini karena ada hari ini, ada hari konsumsi day itu harus rata-rata 29 hari. Ya kan nggak mungkin Mas Rifki nih dibaca bulan tanggal segini nih, sekarang tanggal berapa 9, nanti dibaca lagi bulan Februari tanggal 27 Februari, kan itu jauh. Iya. Jadi rata-rata konsumsinya itu setiap pelanggan tuh harus 29 hari. 9 hari. Karena buat menentukan dia udah sebulan pemakaiannya. Nggak bisa kurang, apalagi lebih. Mentoknya juga 9 pembacaan itu. Iya, rata-ratanya. Jadi antara kayak ini nih, saya ke-15 nih bulan November sama bulan Desember tuh kan berapa hari tuh. Jadi kesini harus rata-rata itu di 27 Oh, 28 iya. lagi. Oh iya Pak, maksudnya 29 gara-gara ada kurang first rate, second rate sama estimasi ya. misalkan Mas Rifki dibaca sini nih, di bill nih tanggal 30 dibaca lagi di sini tagihannya udah ada tanggal 21, ya rugi sampai. Iya kok begitu Cara volume nggak nyampe gitu. Sampean baru kemarin ditagih gitu. kayaknya kemarin ngopi Duit mulu. Sekarang udah ngopi lagi. mobil ya iya mobilnya udah di-grade ya. Ada. Berapa? 4. Dia berarti yang mana? Komersial. Ini mas, apa namanya mas? Enggak, si dianya nih. Komersil. Kalau yang penentuan kan ada keterangan ukuran rumahnya itu berapa yang dapat tagihannya. Kalau penentuan ukuran rumah terus itu ada Pak. Itu kan dari si itu tim sales. Dari tim sales. Tim sales yang nentuin dia tarifnya apa gitu. Kan ada CSO contohnya nggak ada contohnya sih gue. Ya pokoknya ada 1, 2, 3 itu luas rumah, luas bangunan. Dari tim sales. Nggak ada contohnya sih gue. Dari mereka dia yang nentuin. Ya. Nentuin luasnya berapa, Hmm. luas berapa. SR namanya SR apa? Oh kalau ONC juga di sini. Belajar. Dia yang nentuin sih tarifnya berapa, luas berapa kali berapa gitu. Yang nentuin. Kalau kayak penerbitan NC itu akan juga gitu. Kalau penerbitan NC di inputnya diisi itu Sarah di depan input dia. Oh enggak semua di billing ya Pak? Untuk NC ya, untuk NC. Kalau industri biasanya di saya. Industri ya. So kan kalau dibayar lunas itu kan dilihatnya itu di non monthly. Kalau di cicilan di monthly. Gitu. Jadi kayak siapa ya, mana nih? Tapi Tera juga kan non-monthly. Tera ada non monthly, ada monthly juga. Tergantung si ininya maunya berapa. Siapa? Si pelanggan. Oh yang tadi itu ya. Dia mau masuk ke mana? Contohnya ini kan kayak gini nih.
sini kan NC kan. Satu Sini karena udah dibayar buat DP-nya. Dia harus dibagi nih PA-nya, payment arrangement nih. Arrangement-nya dibagi di sini. Dia harus di-monthly untuk membagi cicilan yang biasa bukan baru itu. Cicilannya segini. Cicilan biaya sambungan bank. Kalau lunas dia di akun non only. Kalau lunas non only kan. Jadi satu pelanggan itu punya 2 akun sebenarnya. Untuk tagihan only sama non only. Karena kan umumnya yang dipakai ini. Nah, ini kan by cash aja. Misalkan dia ada nambah pipa dinas gitu, udah langsung bayar bu, iya dikreatnya di non monthly. Kalau langsung bayar nanti aja lah mas barangnya sama tagihan bulanan gitu, dikreatnya di kalau di Mas Andi yang monthly aja. Tergantung request juga, kayak si Rizal gitu, kayak Rizal sama Darton yang ilegal nih, tergantung dia misalkan di emailnya minta di request di monthly bisa, di non monthly bisa gitu. Terus kalau semisal kemarin kan yang dijelasin sama Pak Ivan, semisal ada utang yang tertunggak di tahun sebelumnya gitu kan, kan masuk cash in kan, itu masuk ke Pak Sandi juga. Gue nggak nge-bill cash in. Jadi apa yang namanya udah gue create, saat di create lagi dan udah diakui revenue-nya, itu pasti reportnya harus gue take out gitu. Kayak biaya cicilan itu kan sebelumnya kan udah masuk revenue kan sebelumnya kan. Saat gue ngelaporin ke Mbak Mel, jadi ada dua report juga, ada yang ori sama net. Kalau gue di akhir bulan tuh ngirim ke si Mbak Mel. Harusnya masuk TikTok. Ori sama net. Sini gue nggak ngeluarin ini yang masih murni sesuai tarikan gitu loh. Ada cicilannya itu masih net. Semacam gitu. Iya kan. Kayak gini-gini kan dia udah diakuin sebelumnya sama finance, gue nggak mungkin laporin lagi. Maka di net ini gue take out di net kayak gini, nggak ada mereka kayak gitu. Lokasinya udah di sama finance. Berarti ya udah, ini berarti bill yang benar murni semua harus ditarikan itu ya. Iya. Karena kan collection itu kan si Pak Ivan itu kan erat kaitannya ke finance. Kalau misalkan nanti lo ke meter reading ada yang miss, wah gue lupa nih, lo kesini lagi nggak apa, tanya aja. Gitu, takutnya ada yang miss juga di gua gitu, yang gua lupa belum jelasin. Kalau lo dari sana kan lo punya gambaran di sini nyampe, mas ini dari sini dari meter reading gini, lo tinggal jelasin gitu. Kalau lo langsung sini, gua takutnya ada yang kurang. Sebenarnya mulai bilang kan sales dulu. Iya dari awal aja sih. Kelompok kemarin ada kayak gitu loh. Balik lagi. Kemarin sih siapa? Kemarin sih nggak ada sih. Rombongan Niadi. Kayak rombongan Niadi sih. Karena mereka doang kayaknya deh.
yang kayak alun sekarang langsung ke sini tuh. Itu nggak ada deh kayaknya. Siapa ya? Hotel yang kelewat karena kan memang alur kerjaan kan dari ujung muter ke sini. Oke. Lanjut itu. Ada pertanyaan lain nggak? Biasanya pertanyaan keluarnya terakhir nih. Apa tanyain aja, ya, nggak usah pertanyaan terakhir juga. Ini ketemu lagi ya tanya aja. Gitu. Kalau ada case baru tanya lagi dari meter reading. Banyak sih mungkin case-case ini sih, cuman gue juga lupa jelasin. Banyak kayak lewat banyak. Kayak kemarin sih yang nama Rahel siapa lagi nih? Lupa gue. Sama Aca ya? Aca sama Fahri. Fahri. Dia juga ngeliat proses rekon bill pending. Gue bilang rekon bill pending sih nggak lama, cepat, karena gue buat pastiin aja nggak ada selisih antara Metron sama si CNB itu. Karena CNB dan pelanggan itu maunya kan cepet nih, udah ada tagihan gitu. Gue mastiin komponen yang di si CNB itu udah sesuai aja. Tapi ini buat tahu tuh data kalau misal ini meteran error gitu kayak ngebaca dan itu gimana maksudnya kayak bisa aja. Nah itu juga tuh. Itu juga gue nggak tahu gimana ya SDM-nya, apa mungkin kekurangan SDM atau apa nih. Kadang kan meter rusak udah bertahun-tahun tuh kita nggak tahu gitu. Harusnya di siapa nih pagernya nih gitu. Nanti mungkin setelah lo anak mode nih analisa gitu, ada di mana mungkin bisa ada perbaikan lah gitu. Tapi Mas Andi bisa deteksi itu enggak? Oke, kita nggak bisa. Kalau gue nggak bisa. Maksudnya kan biasanya bisa kebaca. Mas Andi bisa ngebaca nggak sih? Misal biasanya 200.000, kenapa tiba-tiba ini orangnya tetap normal makanya tiba-tiba 200.000. Gue nggak bisa kontrol nih gue tuh. Maksudnya gini, ini kan bersinggungan dengan kita harus melihat stand meternya nih. Sementara gue di sini nggak bisa. Kalau gue ini berdasarkan dapat data emang yang udah matang dari si meter reading gitu kan. Sementara meter reading ada proses analisa nih sebenarnya dari mereka nih, dari yang charter kirim gitu kan. Ada apa sih bahasanya, ada ekstrim kan nih, ada kenaikan ekstrim. Jadi gini, kalau gua biasanya itu ngirim ke tagihan tinggi. Jadi gue cuman ngebandingin dari volume Desember ke November nih. Ada selisih berapa kubik, gue di range 30 kubik nih. Iya. Ya, 30 kubik nih ada selisihnya ini 300 pelangganan. Dan gue mengingatkan aja ke mereka, cek gitu loh, ingetin ke meter reading, cek apakah udah sesuai standar. Kalau menurut mereka udah balas sesuai, gue bisa apa-apa gitu. Udah sesuai gitu, gue email udah sesuai, udah oke, udah gitu. Nanti ke depannya akan ada yang komplain dan minta di rebill, nggak tahu gitu. Sekarang mau jadi reading. Jadi kalau ada selisih kayak gini doang nih, gue ngingetin ke mereka nih, ada selisih tinggi nih, 30 kubik itu kan lumayan. Iya kan. Kecuali lu bangun rumah. Selisihnya 143 ke 329. Mana? 329. 29 kan selisih. Selisih gede. November cuma 340, di Desember 69,
selisihnya kan 300 kubik. Iya. Berarti Mas Andi cuma bikin reminder doang gitu. Karena gue nggak bisa tahu gitu sebenarnya. Kalau menurut mereka udah sesuai standar, oke ya udah gitu. Tapi untuk perbedaan komplikasi yang tinggi itu ada untuk beda berapa sih biasanya Pak? Kenapa? Ini kalau bedanya kayak mungkin minimal 30 atau ada nggak ada minimalnya gitu, kalau misal kayak bedanya berapa? Nggak ada. Ini gue by ini aja, maksudnya gue yang bikin standar aja 30 kubik gitu. Soalnya kan Bambang selalu minta ngirimin tagihan tinggi nih ke depan gitu kan, meter reading. Gue tanya range berapa nih, udah 20 kubik. Kalau kemarin gue bikin masih 20 kubik, lebih banyak. 30 kubik itu kan bisa 1000 liter, 1 kubiknya 1000 liter. Lalu ada selisih 30 kubik itu 30 liter untuk sebulan, kecuali lu bangun rumah kan. Iya. Ini sih kolam renang kali ya. Bisa jadi. Kolam renang bisa. Kolam isi, kuras lagi, isi lagi. Isi kolam itu ya. Nggak buat Kayak gitu. Jadi yang emang gua masih ya kerja di sini emang berdasarkan dapat datanya udah datang menurut mereka gitu. Gua nggak bisa. Kalaupun di remind dia udah bilang udah sesuai, Udah, gua mau nggak mau gua kerjain. Gitu. Ternyata kedepannya rebil salah gitu, nggak bisa nyalain gimana sih lu gitu. Kan gue tanya, Ustaz udah sesuai karena rebil paling bisa sebelah. Jadi emang pagernya ada di mereka sih. Dan memang yang parah itu beberapa case meter mati itu udah tahunan. Mereka nggak tahu itu ada meter mati udah lama. Mati tahunan, terus bagaimana biaya itu? Estimasi tiap bulan. Gue lupa. Tapi bayar terus. Bayar, ada yang bayar terus ada. Berarti pelanggan nggak komplain gitu kan? Pelanggan nggak komplain. Pelanggan, gue kalau rugi gue nih komplain. Biarin aja, yang penting gue bayar. Kita nggak tahu kerugian berapa RW-nya tuh. dan estimasi doang. Bisa aja dia lebih. Meter mati kan. Ya kalau sampean tahu ya meter rumah sampean mati kan. Kalau sampean nggak tahu, ya bayar aja udah. Meter mati nggak tahu nih sampean ya udah. Udah bayar Pak? Ada sih berapa? Gue cuma lupa gue waktu itu ada catatannya di kayak Sampai akhirnya bisa ketahuan ternyata udah mati kan? komplain. Jadi si yang ini ya yang nyadar juga timnya meter reading. Nggak banyak sih, cuma ada lah. Biasanya itu yang aware begini tuh Bang Alfa. Biasanya Bang Alfa tuh yang peduli hal-hal kecil kayak gitu. Ya Mbak Mel itu kan ada jadi kayak dia kan udah diputus nih ya, pelanggan ini udah diputus. Desember nih 11.36 nih publikasinya ya. Diputus itu masih ada pemakaian 7 kubik. Mana 1 kubik aja nyuruh gua buat dibil. Dia nggak mau ada kesalahan gitu gini. Nggak mau ada Baru tanggal 6. NRW. Dia diputus tim collection. Itu. Setelah diputus ternyata standnya bergerak kan. Jadi 11.43 itu gue bilang
jadiin buat ditagihin ke pelanggan. Mbak Mel pasti nggak mau ada NRW. Ini putus koneksinya permintaan dia. Permintaan pelanggan. Kayaknya dari ini dah, dari si siapa? Koleksinya udah berapa bulan kan? Berarti itu PD berarti Pak? Iya udah. Permanen. Itu berarti. Iya, permanen Putus disconnection. PD kan temporary. Kalau berarti tanggal, berarti kan Desember kan PD permanen disconnection. Ini TD-nya di bulan ini nih, Oktober. Terus Desember PD. Desember PD. Terus ya Januari tanggal 6 PD. Pas ini kalau ini tuh warna-warna ini apa sih Mas? Kalau ini dia kan total tagihan yang belum terbayar di sini nih. Kalau hijau itu ada dendanya, denda keterlambatan. Kalau gue kurang paham juga nih warna-warni ini sih. Kayak ini aja sih, tagihan aja sih. Tuh. Kan bill, pay bill aja kan belum ada yang di pay. Bill, pay bill tuh. Lalu berapa nih? 6 dulu. Makanya PD ya. Udah. Oke. Udah. Udah sih paling. Jangan ini aja, cukup dapat gambaran aja dulu. Dapat pendapat. Iya. Jadi kita habis ini mau coba buat laporan, mau masukin buat laporannya dulu yang udah didapetin hari ini. Iya. Kalau ada yang bingung baru nanti tanya Sandi lagi. Nggak apa-apa. Share aja ya kalau lo ada yang lupa gitu. Takutnya gue lupa. Mau bawa dulu gitu nggak apa-apa. Boleh. Cuman itu kayaknya ada beberapa yang apa tarif itu udah berubah nih, yang baru yang ini. Tapi skip code sama trouble code-nya masih sama kayaknya. Kemarin udah dikasih ini sih, dikasih Pak Ipan. Udah. Yang terbaru nih tarif 840. Ya. Oke. Makasih. Terima kasih. Pak Ipan. Iya. Terima kasih ya Pak.